Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar desain eksterior rumah menggunakan aplikasi Seperti 3D. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena di channel ini aku bikin banyak tutorial aplikasi Seperti 3D dan aplikasi-aplikasi lainnya yang ada di iPad, iPhone, dan MacBook. Dan video ini aku bikin sepadat mungkin, sejelas mungkin, supaya kalian cepat memahami aplikasi ini. Dan please tonton sampai selesai. Gak apa-apa, sedekah sedikit kuota supaya channel ini bisa cepat monetisasi. Kalau misalkan udah monetisasi, nanti kan ada modal buat beli yang versi Pro nya. Nanti aku bisa bikin tutorial yang versi Pro nya buat kalian. Oke, langsung saja ke tutorial. Sebelumnya aku sketch dulu di Procreate. Kurang lebih akan kita bikin seperti ini. Ini pandangan depannya, ini pandangan sampingnya. Karena yang aku pakai ini versi gratis, jadi nggak bisa import foto. Jadi untuk referensi gambarnya, untuk sketch yang dari Procreate-nya, kita lihat aja di handphone. Kalau misalkan kalian sudah berlangganan ke versi Pro, nanti kalian bisa import file atau foto dengan tab import, lalu tab foto, lalu nanti muncul di sini pilihan foto yang bisa kalian import ke aplikasi Seperti 3D. Oke, close saja. Pertama kita bikin kotak dulu aja. Misalkan asumsinya kita bikin bangunan ukuran 7x7. Pilih pandangan atas dengan tab balok yang ada di sini, pilih top. Kita geser ke sini, kita bikin bangunan 7x7. Sketch dulu, tab sketch, lalu tab rectangle, tarik seperti ini. Masukkan di sini ukurannya 700 cm, karena ini satuannya dalam senti, kali 700. 700 cm kali 700 cm. Kalian bisa ubah juga unitnya atau satuannya di sini. Misalkan ganti ke meter. Otomatis di sini berubah satuannya jadi meter. 700 cm berubah jadi 7 meter. Kita balikin lagi ke cm. Selanjutnya tab icon view yang ini. Lalu tab default view. Kalian bisa langsung extrude dengan tab permukaan yang ini. Extrude ke atas seperti ini. Misalkan tingginya itu totalnya 8 meter. Tulis saja di sini 800 cm. Seperti ini. Selanjutnya kita sketch di depan sini. Kalian bisa pilih di sini front view. Tab front. Seperti itu. Atau bisa juga kalian tab permukaannya, lalu tab sketch. Otomatis pandangannya di depan seperti ini. Selanjutnya kita bikin sketch semirip mungkin dengan sketch yang sudah kita buat di Procreate atau di aplikasi lainnya. Kalian bisa bikin juga di sketchbook misalkan. Kita pakai rectangle aja supaya cepat. Tab rectangle. Kalian bisa lihat di sini. Bikin tengahnya dulu. Kalian bisa lihat nilainya di bawah. Sambil sketch, sambil lihat juga nilainya. Kalau salah, kalian bisa undo dengan tab panah yang ini, dan redo dengan tab panah yang ini. Tab sketch. Kurang lebih seperti ini. 500 cm kali 400 cm. Terus di sini kita tambahkan jendela. 40 kali 320 cm. Lalu di sini kita tambahkan hollow atau lubang. Seperti ini. Lalu di sini ada tangga. Ini ukurannya 300 kali 300 cm. Terus selanjutnya kita bikin bagian tangganya. Untuk tangganya kita pakai rectangle juga. Tab rectangle. Supaya kita bisa lihat ukuran panjang kali lebarnya. Kita bikin sketchnya dari bawah seperti ini. 300 kali 30. Ini ketinggian kali 20. 300 kali 20.
Kalian bisa tulis nilainya di sini 20. Selanjutnya di dalamnya ada pintu. Kita pakai rectangle lagi. Pintunya ukuran 100 kali 220. Terus tambahkan lagi jendela di sini. Kalian bisa geser juga per satu garis, misalkan garis yang atas ini, kita geser ke atas seperti ini. Yang bawah ke bawah seperti ini. Buat semirip mungkin dengan sketch yang sudah kita buat di Procreate. Kita bikin bagian atasnya yang ini. Ini pakai line aja. Seperti ini. Lalu untuk lantai 2-nya, kita pakai rectangle lagi. Tarik garis seperti ini. Misalkan ini tingginya berapa ya? 450. Seperti ini. Terus bagian atasnya, pilih lagi rectangle, bagian atasnya. Ini ukuran 350 kali 500. Untuk pagarnya kita buat terakhir saja. Selanjutnya kita bikin jendelanya yang ini. Tap lagi rectangle. Sketch dari bawah. Ini ukurannya 270 kali 390 cm. Nanggung kita ubah lagi kali 400 saja. Ukurannya 400 kali 270. Bikin lagi rectangle, ini untuk kusennya. Ini untuk kusennya seperti ini. Oh ya, jendela yang bawah juga kasih kusen juga. Tap rectangle. Pintunya juga. Nah, seperti ini. Selanjutnya kalian bisa geser dengan satu jari seperti ini untuk lihat pandangan sampingnya. Setelah ini kalian tinggal extrude saja, gampang banget. Misalkan bagian ini kita extrude 1 meter, misalkan dalamnya 100 cm. Terus bagian ini, perbesar dulu bagian ini. Misalkan ini 10 cm. Terus bagian dalamnya yang ini, tap extrude, misalkan dalamnya sama 1 meter. Terus bagian tangganya geser misalkan per 30 cm. Ini 60. Yang ini 90. Bagian pintunya kita geser juga. Misalkan ini 130 aja. Yang ini juga sama, 130. Bagian yang ini, terus bagian yang ini, kita sedikit geser lagi. Seperti ini. Dan bagian pintunya kita bikin lebih dalam lagi, supaya kelihatan batas antara kusen dan pintu. Nah, seperti ini. Jendelanya juga sama. Terus yang ini juga sama. Terus bagian atasnya kita extrude juga. Misalkan ini sama 1 meter. Terus bagian jendelanya jangan sampai kalian klik garisnya, nanti extrude-nya gak bakalan lurus tapi melingkar. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan kalian tap juga salah satu garis di sini,
nanti extrude-nya malah kayak gini, melingkar seperti itu. Jadi pastikan kalian hanya tap permukaan saja, seperti ini. Extrude ke dalam seperti ini. Ini stepnya 10 cm, kalian bisa lihat aja di sini. Karena dalamnya tadi 100 cm, ditambah minus 10 cm. Jadi minus 110 cm. Kita extrude lagi bagian kacanya. Seperti ini. Dan kusen tengahnya kita extrude juga min 115 seperti ini. Selanjutnya bagian yang ini, tap, lalu extrude. Misalkan ini 650 cm. Untuk menyembunyikan sketchnya, kalian tap aja icon yang ini. Lalu tap hide sketch seperti ini. Sementara hasilnya seperti ini. Selanjutnya gimana caranya buat bikin lubang di daerah yang ini? Gampang saja, kalian tinggal sketch aja bagian yang ini, tap permukaan yang ini, lalu tap offset edge, lalu muncul panah dua arah seperti ini. Geser aja seperti ini. Misalkan asumsikan tebal dindingnya 20 cm, jadi di sini minus 20 cm. Muncul sketch baru seperti ini. Kita perbaiki dulu sketchnya, tap sketch, tap garis yang ini, kita tarik ke bawah seperti ini. Yang ini juga sama. Setelah itu kalian extrude. Seperti ini. Kita lihat dulu ini ukurannya berapa. Tap dulu garis yang ini. Nanti di sini muncul dimensinya atau ukurannya. Di sini tertulis 100 cm. Jadi untuk bagian yang ini kita cut aja 80 cm. Di sini 80. Jadi tebal dindingnya nanti 20 cm. Yang ini juga sama, kita cut ke sini. Kita geser dulu ke sini. Lalu kita extrude. Kalian bisa lihat di sini ada tulisan 0 cm. Maksudnya 0 cm, bagian permukaan yang ini sama permukaan di belakangnya udah nyentuh. Jadi kita masukkan saja 20 cm. Seperti ini. Jadi tebal dindingnya 20 cm. Kalian bisa lihat juga di sini ada panah hitam. Ini menunjukkan bahwa permukaan yang ini, yang biru, dengan permukaan yang ini, jaraknya 20 cm. Sementara hasilnya seperti ini. Kita delete sketch yang ini. Tap delete. Untuk bagian atasnya, tap permukaannya, lalu tap sketch. Tap offset edge. Masukkan nilainya 0. Kalian geser dulu seperti ini. Lalu tuliskan di sini 0. Setelah itu tap OK. Lalu kita bikin line seperti ini. Tap permukaan yang ini, lalu extrude ke atas. Pilih pandangan depannya. Kalian bisa lihat ini jaraknya. Kita kasih jarak 100 saja.
Selanjutnya kita bikin sketch bagian sampingnya. Tab left yang ini. Kita lihat lagi sketchnya. Jadi sampingnya seperti ini, kurang lebih. Kita tab sketch. Sketch dari atas seperti ini. Pakai rectangle juga. Ini ukurannya 330 kali 650. Kita geser ke samping. Kita tab bagian ini, kita extrude. Seperti ini. Kita hapus sketchnya, tab delete. Ups. Oh ya, kelewat. Kita sketch juga gambar pintunya. Pilih lagi pandangan kiri. Kita bikin pintunya, tab sketch. Pilih rectangle. Misalkan ukurannya 100 kali 220. Sketch kusennya juga. Lalu tab extrude. Seperti ini. Kita extrude juga bagian tengahnya, seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kita sketch di bagian yang ini. Tab dulu permukaan yang ini. Lalu tab sketch. Lalu tab offset edge. Nah, bikin garis seperti ini. Offsetnya 20 cm. Setelah itu, tab lagi garis yang ini. Tab 2 kali untuk select loop atau semua garisnya. Tab lagi offset edge. Kita tarik keluar seperti ini, negatif 10 cm. Sketch yang ini kita mentokin ke pinggir seperti ini. Yang ini juga sama. Kasih jarak aja 10 cm. Seperti ini. Yang ini mentokin juga. Kalau yang ini mentokin semuanya. Jadi supaya si pagarnya nyambung ke sini. Nah, yang ini kita sketch dulu, tab sketch, lain aja, seperti ini. Setelah itu kalian tab permukaan yang ini, nanti pagarnya bentuknya seperti ini, dari sini, lalu ke sini, nyambung. Kalian tarik aja panahnya untuk extrude, misalkan tingginya 80, masukkan 80 seperti ini. Sembunyikan dulu sketch yang ini, hide. Nah, untuk bikin lubang-lubangnya, supaya terlihat seperti di sketch yang sudah kita buat sebelumnya, kalian tinggal sketch lagi di permukaan pagarnya, tab permukaannya, lalu tab sketch. Kita pilih lagi rectangle. Bikin seperti ini. Lalu tab buletan ini ada buletan di samping panah. Kotak di tengahnya ada tanda plus, tab aja. Nanti di sini muncul copy on. Kalian tinggal geser, otomatis terduplikat seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kalian bisa extrude dengan tab permukaan. Lalu tab permukaan yang ini. Hati-hati jangan select garis, tapi select permukaan. Lalu tab extrude. Oke, seperti ini. Kalian bisa lakukan juga di samping sini. Sama seperti yang tadi. Selanjutnya kita tambahkan aksesoris, tab sketch. Pilih pandangan atas, tab top. Tab circle. Kita bikin lampu di sini. Tab seperti ini. Ini diameternya, radiusnya 10 misalkan.
Setelah itu geser sketchnya ke sini di tengah dinding, lalu tab extrude seperti ini. Kita pindahkan tab 2 kali di bagian itemnya. Nanti muncul panah dengan berbagai arah seperti ini. Kalian geser aja ke atas seperti ini. Tab lagi, kita duplikat, lalu kita putar 90 derajat. Tab item yang ini, tab scale, kita ubah ukurannya seperti ini. Kita geser dulu aja ke samping sini, lalu kita panjangin tab scale. Extrude seperti ini. Kita pindahkan lagi. Nah, seperti ini. Kita gabungkan dua item ini, tab dulu keduanya, lalu tab union, tab down. Jadi nanti ini satu item seperti ini. Kita duplikat dulu. Tab, lalu tab icon copy. Geser ke sini. Oke, hasilnya seperti ini. Ini gampang banget. Oke, itu aja untuk tutorial kali ini. Semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.